Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Dan pada video kali ini, kita akan membahas beberapa kasus pembunuhan yang menjadi sejarah karena pelaku diketahui memiliki usia yang terbilang sangat muda. Kalian pernah bayangin gak anak usia 8 tahun sudah melakukan penghilangan nyawa terhadap seseorang dan bahkan sering melakukannya? Admin sendiri di usia 8 tahun masih belum mengerti apa-apa dan hanya tahu tentang main dan juga main. Oke geng, kita akan bahas kasus yang pertama. Kasus ini datangnya dari Vrindavan, ya negara India. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah mengetahui tentang kasus ini ya geng. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, perlu saya ingatkan kembali pada kalian bahwasanya kisah yang akan kami bawakan adalah 100% kejadian nyata yang pernah terjadi di muka bumi ini dan bukan dari film. Oleh sebab itu, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Dan tetaplah bersama kami di Jurnal Baru. Pada tahun 2006, tepatnya di kota Bugusari di Bihar, India, telah terjadi kasus penghilangan nyawa 3 bayi yang berusia 8 bulan. Seorang inspektur yang bernama Saturgam Komar dari kantor kepolisian Bugapur di negara bagian Bihar, India, terkejut dengan keberanian seorang bocah yang duduk santai di hadapannya. Saat ditanyai tentang apakah kamu melakukan pembunuhan terhadap 3 bocah lainnya, bocah itu hanya menjawab sambil acuh tak acuh. Dia mengatakan, "Iya, aku memukul berulang kali dengan batu bata, dan aku pembunuh pada bayi bernama Kusbu menjadi awal dari terbongkarnya kelakuan Armajad Sada." Kala itu, ibu dari Kusbu menitipkan anaknya ke sekolah. Sekolah itu merupakan tempat Armajad Sada sering bermain. Alasan dari ibu Kusbu menitipkan bayinya dikarenakan dia ada kepentingan yang mendadak dan juga mendesak. Saat berkeliling sekolah, Armajad kemudian melihat bayi kecil yang ditinggalkan sendirian tanpa pengawasan dari orang tuanya. Hingga akhirnya, Armajad membawa Kusbu ke lapangan yang berada tak jauh dari sekolahan. Dan disitulah dia melakukan aksi sadisnya kepada seorang bayi yang belum genap berusia 8 bulan. Dan tanpa alasan yang jelas, Armajad Sada dengan tega membunuh kepala bayi itu hingga hancur dan mencari Kusbu hingga bayi malang itu tak lagi bernafas. Kemudian setelah itu, dia mulai menutupi jasad Kusbu dengan dedaunan dan meninggalkannya begitu saja. Singkat cerita, ibu Kusbu yang hendak menjemputnya mendapati anaknya yang hilang. Dia kemudian panik dan mencari keberadaan anaknya ke sana kemari. Hingga akhirnya ibu Kusbu dan juga beberapa orang yang ikut dalam pencarian Kusbu, mereka menemukan Kusbu yang sudah tak bernyawa di tanah lapang sekitar sekolah. Melihat hal tersebut, ibu Kusbu langsung syok dan juga jatuh pingsan. Dan seseorang mulai menghubungi pihak kepolisian. Tidak berselang lama, pihak kepolisian datang ke lokasi dan meminta keterangan dari beberapa saksi, dan saksi mengatakan bahwa kala itu ia melihat Armajad Sada menggendong seorang bayi. Tapi dia juga mengatakan tidak jelas itu bayi siapa. Akhirnya pihak kepolisian segera mencari bocah yang dicurigai tersebut dan membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan ketika ditanya oleh seorang polisi, ia pun mengakui kejahatannya dengan sangat jelas dan bahkan mengakui kejahatan-kejahatan sebelumnya. Pihak kepolisian dibuat terkejut dengan pengakuan bocah berusia 8 tahun, di mana dia mengatakan bahwa dia telah membunuh setidaknya 2 bayi lainnya, yang tidak lain adalah saudaranya sendiri. Polisi lalu bertanya kepada Armajad Sada bagaimana kamu melakukannya saat bibi dan juga sepupunya yang baru berusia sekitar 6 bulan berkunjung ke rumah mereka dengan tujuan untuk menitipkan anaknya yang masih bayi itu. Saat itu ibunya hendak pergi bekerja keluar kota dikarenakan ia baru mendapatkan pekerjaan baru di kota tersebut. Hingga akhirnya ditinggallah bayi malang itu di rumah Armajad Sada. Dan suatu hari ketika ibu dari Armajad pergi ke pasar guna membeli sayur dan meninggalkan bayi kecil itu bersama Armajad, saat itu
bocah berusia 8 tahun melihat sepupunya tengah tertidur lelap. Dan sesuatu hal yang mengerikan muncul di pikiran Armajad Sada. Awalnya, dia hanya mencubit dan menampar bayi kecil itu. Saat sepupunya mulai menangis, ia pun melompat kegirangan. Lambat laun, dia mulai lebih berani dengan melingkarkan tangannya di leher bayi itu dan mulai mencengkeramnya dengan erat, hingga akhirnya bayi malang itu meninggal dunia. Dan dengan tenangnya ia pergi ke hutan terdekat membawa jasad bayi itu. Armajad kemudian mengambil sebuah batu dan memukulnya hingga hancur dan meninggalkannya begitu saja. Dan pada malam harinya, dia menceritakan hal itu kepada orang tuanya. Ibu dari Armajad sangat kaget dan ayahnya mulai menghukum dengan tindakan fisik. Tapi semua itu sudah terlambat. Nyawa bayi malang itu sudah tidak akan pernah kembali. Dan atas peristiwa itu, dia berhasil lolos dari hukumannya. Dikarenakan orang tuanya mengarang cerita tentang bayi itu kepada bibi Armajad atau orang tua korban. Dan mereka mengatakan bahwa bayi itu mengalami kecelakaan dan akhirnya Armajad Sada lolos dari hukuman. Dan korban yang kedua yang tak lain adalah adik perempuannya yang baru berusia 8 bulan. Kepada polisi dia mengatakan, "Aku mendekatinya, mengangkatnya, lalu membunuhnya." Dengan tersenyum, Armajad mengangkat bayi kecil itu yang saat itu tengah tertidur lelap. Dan dia membunuh bayi itu hingga tewas. Ibu Armajad terbangun ketika mendengar ratapan bayinya. Dia segera bergegas ke kamar guna menyusui bayinya. Dan ketika ia mengangkatnya, ibu dari bayi itu segera sadar bahwa anaknya sudah tak lagi bernyawa. Sambil menangis, sang ibu menoleh kepada Armajad dan bertanya, "Apakah kamu juga yang membunuh adikmu ini?" Kemudian Armajad sambil tersenyum dan menjawab, "Ya, aku yang melakukannya." Sebenarnya di pembunuhan yang kedua ini, para tetangga sudah mengetahui kelakuan buruk dari Armajad dan mereka menyarankan orang tuanya untuk melaporkan hal ini kepada kepolisian. Tetapi lagi dan lagi, orang tuanya memohon kepada mereka agar tidak melaporkan kejadian ini kepada polisi, dan untuk kedua kalinya Armajad lolos. Dan setelah semua pengakuan itu, Armajad dinyatakan bersalah dan ditahan. Tetapi peraturan di negara India tidak bisa menghukumnya, dikarenakan usianya masih terlalu muda, yakni 8 tahun. Kemudian dia dititipkan di rumah tahanan remaja selama 3 tahun, dan hingga kini keberadaannya tidak pernah diketahui. Masa kecil Armajad. Armajad lahir pada tahun 1998 dari pasangan miskin di India yang bekerja sebagai buruh, dan itu merupakan kehidupan yang sulit bagi mereka. Dengan penghasilan yang hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, ketika dia berusia 7 tahun, ibunya melahirkan seorang bayi perempuan. Semasa kecil Armajad, dia adalah anak yang pendiam, suka bermain pernak-pernik, memanjat pohon, dan berkeliaran di desa. Dia tidak mempunyai seorang teman, dan bahkan merupakan seorang penyendiri. Lalu mengapa dia melakukan pembunuhan? Menurut seorang psikiater, dia mengatakan bahwa Armajad mungkin menderita gangguan perilaku yang menghalanginya untuk mengetahui perbedaan antara benar atau salah. Perilaku antisosial ini biasanya terlihat pada pembunuh berantai dan mungkin menjelaskan mengapa dia melakukan kesenangan dengan menyiksa seseorang yang lebih lemah darinya. Psikolog juga mengatakan bahwa faktor neurobiologis yang menyebabkan agresi jenis ini dapat diidentifikasi selama masa kanak-kanak atau selama masa kecil. Seandainya dia tidak tertangkap, kemungkinan besar dia akan tetap melakukan pembunuhan kepada setiap orang yang dijumpainya dan bahkan akan terjadi setiap harinya. Dan selama dalam rumah tahanan remaja, dia juga diberi pengobatan dan sesi konseling dari psikiatris selama 3 tahun. Kemudian pada tahun 2016, saat itu dia berusia genap 18 tahun. Armajad dibebaskan dari panti asuhan tempat dia ditahan. Hingga kini, keberadaannya tidak diketahui. Meski begitu,
dimanapun dia berada, masyarakat hanya bisa berharap. Keinginannya untuk sudah hilang dan tidak ada lagi. Tidak ada yang tahu di mana dia hidup. Tetapi dengan identitas yang baru dan juga nama baru, Armajad dapat hidup bebas di luar sana. Kemudian ada sebuah kasus yang datangnya dari kota Bekasi. Ya, kota Bekasi, Indonesia. Minggu 28 April 2013, Indonesia digegerkan dengan berita seorang anak oleh temannya. Dan kasus ini dikenal dengan pembunuh anonim Bekasi. Dikarenakan pelaku yang merupakan anak-anak dan namanya disembunyikan dan juga disamarkan dari media. Peristiwa mengerikan ini bermula dari laporan anak hilang pada tanggal 24 April tahun 2013. Warga lokal yang sedang mencari ikan melihat sesuatu yang mengapung, dan setelah didekati, ternyata itu merupakan mayat dari seorang bocah laki-laki, dan dia pun segera melaporkan temuannya kepada pihak kepolisian. Kemudian, pihak kepolisian bersama sekelompok warga mulai mengevakuasi jasad bocah tersebut, dan setelah dilakukan identifikasi, kemudian jasad bocah laki-laki itu diantarkan ke rumah duka. Awalnya, polisi dan masyarakat tidak mencurigai adanya tindakan pembunuhan di balik tewasnya Nur Hafiz Kurniawan. Namun, hasil visum mengatakan sebaliknya. Diketahui bahwa Nur mengalami kekerasan sebelum tenggelam. Terbukti dengan adanya luka memar dan juga lebam pada mulut dan juga lehernya. Kemudian dilakukan penyelidikan mendalam. Dan pihak kepolisian berhasil menemukan seorang pelaku dari Nur, yang tidak lain adalah temannya sendiri, yang berinisial YI. Menurut keterangan yang diberikan pelaku, dia merasa kesal lantaran Nur tidak kunjung membayar hutang kepadanya, dan hutang itu bernilai sangat fantastis, yaitu sekitar Rp1.000. Pada saat itu, mereka tengah asyik bermain di area Danau Sumarekon. Kemudian YI menagih hutangnya kepada Nur. Nur saat itu mengatakan bahwa dia tidak memiliki uang sepeser pun. Kemudian pelaku yang kesal kemudian melakukan pemukulan terhadap Nur. Pukulan itu dilayangkan beberapa kali hingga mengenai bagian muka, wajah dan juga lehernya. Kemudian Nur pun pingsan akibat pukulan yang diterimanya. Dan setelah mengetahui temannya pingsan, pelaku kemudian menceburkan tubuh Nur ke dalam danau buatan. Dan setelah itu, dia pun pergi meninggalkan Nur begitu saja. Dan tidak banyak lagi informasi yang diketahui dari cerita ini. Dan itulah tadi sedikit pembahasan dari beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dan akhirnya kita sampai di akhir skrip. Saya Riko, admin dari Jurnal Faro undur diri, and see you on the next video. Bye bye.